弟兄姐妹，大家早！让我们彼此的问安和赞美上帝。愿主与你们同在，愿主也与你们同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿，来呀，我们一同歌颂主。”我们要向全的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝，圣父、圣子、圣灵，赞美归于主，从现在直到永远。阿们。我们一起的来宣读求洁心主文。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们精心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。惟愿在上，荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀，感谢主上帝，天上的皇，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀里为至上。阿们。信是主，满有权柄和能力，你话语带来盼望和生命，创造主，万物都在你手中。你来到这世上，为心拯救，找到你，我心不再恐惧，触摸你，我必得着医治。耶稣，你是我一生的主，感谢你为我成就的事，敬拜你，用心灵和诚实。耶稣，你是我唯一爱慕。
今天是三位一体后第5主日，让我们一起的来宣读今日主文。父求赐和平的主，管理这世界，使天下太平，以致主的教会能安然欢欣侍奉主，这都是靠着我主耶稣基督。阿们。主耶稣的圣福音记载在马可福音10章46至52节。荣耀归于主耶稣。马可福音10章46至52节。到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的小子，是底麦的儿子巴底麦，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！有许多人责备他，不许他作声。他却越发大声喊着说：大卫的子孙啊，可怜我吧！耶稣就站着说：叫过他来。他们就叫那瞎子，对他说：放心，起来，他叫你了。瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：要我为你做什么？瞎子说：拉波尼，就是夫子，我要能看见。耶稣说：你去吧，你的信救了你了。瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。这是基督的福音，赞美归于主基督。 Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur puji Tuhan karena kita dapat bertemu lagi dalam kebaktian secara online bersama-sama dengan keluarga. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau ajukan satu pertanyaan kepada kita semua. Berapa ramai yang senang atau suka kalau dia menerima atau mendapat pujian daripada seseorang yang dia sayangi atau daripada seseorang yang dia tidak kenali? Secara hakikatnya manusia sangat senang apabila menerima pujian, tidak kiralah dia dewasa ataupun kanak-kanak. Anak kami Samuel dan Eliana sangat suka kalau dia mendapat pujian daripada kami atau daripada orang lain, dan pastinya mereka berdua akan gembira dan bersemangat untuk menolong kami di rumah. Nah, sebagai contoh, mereka berdua suka tolong kami cuci piring. Nah, lepas makan, abang dan adik akan pergi cuci piring. Nah, termasuklah piring kami sebagai ibu bapa mereka. Nah, ketika itu kami memuji mereka, wah kamu berdua ini sangat rajin menolong kami di rumah. Lalu apa yang mereka lakukan? Esok hari mereka cuci piring lagi, dan selepas makan mereka mau cuci piring lagi, bahkan mereka berebut-rebut mau menyuci piring karena mereka sudah mendapat pujian daripada kami. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, teks firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab yang ke-10 ayat 46 hingga 52. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Allah, Engkau yang layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan dan ditinggikan. Kami bersyukur karena kami ada kesempatan beribadah bersama-sama keluarga kami dalam kebaktian online. Kiranya Tuhan memberkati kami, memimpin kami, dan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami dalam kebaktian kami. Dan khususnya firman-Mu yang kami akan dengar, Roh Kudus memimpin kami supaya firman-Mu yang kami dengar itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi dia akan mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Bahkan kami akan dapat melakukan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, siapakah Bartimius di dalam Injil Markus yang kita telah dengar pembacaan sebentar tadi, Injil Markus bab 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Yang kita telah baca sebentar tadi, di mana merupakan seorang pengemis yang buta dari segi penglihatannya. Nah, kita tahu di sini bahwa dia seorang yang buta. Bukan saja dia buta, dia juga adalah seorang yang tidak berpendidikan dan juga punya keterbatasan secara fisikal. Nah, pekerjaannya hanya sebagai pengemis dengan memohon simpati daripada orang ramai supaya dia dapat makan untuk meneruskan
hidupnya. Walaupun Bartimius hanya seorang pengemis dan seorang yang buta, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah memuji iman Bartimius. Karena imannya lah sehingga dia mengalami mukjizat dan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bartimius mendapat pujian bukan daripada manusia, tetapi dari Tuhan Yesus. Ia memuji iman Bartimius. Ianya adalah sesuatu yang luar biasa yang ada pada Bartimius. Seperti mana yang kita lihat di dalam Injil Markus bab yang ke-10 ayat 52 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan ini adalah mukjizat penyembuhan yang terakhir dari pelayanan Yesus di kalangan umum sebelum Yesus masuk ke Yerusalem dan disalibkan. Nah, berdasarkan teks Injil Markus bab yang ke-10 ini, ayat yang ke-46 hingga 52, saya mau mengangkat satu tema, yaitu memuji iman Bartimius. Bersama-sama dengan saya, 2, 3, memuji iman Bartimius. Kenapa Tuhan Yesus memuji iman Bartimius? Dan apa yang telah dia lakukan sehingga dia mengalami mukjizat kesembuhan. Di sini kita akan belajar 3 poin yang kita akan pelajari. Yang pertama, Bartimius berseru kepada Yesus memohon kasih-Nya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3, berseru kepada Yesus memohon kasih-Nya. Markus bab yang 10 ayat yang 46 hingga 48 berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, kita lihat di sini bagaimana imannya Bartimius. Di dalam ayat yang ke-47 hingga ayat 48 berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini kata firman Tuhan, di situ banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru memohon belas kasihan, pertolongan daripada Yesus. Dan itulah yang ada pada iman Bartimius, yang sungguh-sungguh meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dan kita lihat di sini ketika Bartimius diberitahu bahwa Yesus orang Nazaret itu sedang lewat atau lalu di tempat itu, maka apa yang terjadi kita lihat di sini. Sehingga begitu dia mengetahui bahwa Yesus sedang lalu di tempat dia duduk, maka dia tidak mensia-siakan waktu itu dan kesempatan itu untuk memohon kasih daripada Tuhan Yesus. Wah, kasih daripada Tuhan Yesus. Bagaimana dia memohon? Ia memanggil Yesus dengan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini menunjukkan bahwa Bartimius mengenal Yesus sebagai Mesias. Walaupun pada waktu itu orang Yahudi mengetahui bahwa Mesias merupakan hanya daripada keturunan dari Raja Daud. Ini pandangan atau yang dilihat oleh orang-orang Yahudi. Tetapi berbeza yang dilihat oleh Bartimius. Berbeza yang dipahami oleh Bartimius. Bagi Bartimius, sebutan anak Daud menunjukkan pengakuan Bartimius bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun pada masa itu para cendekiawan seperti ahli Taurat atau orang Farisi tidak memiliki pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias. Itu di luar pemikiran mereka. Hanya Bartimius tahu dan mengenal bahwa memiliki iman. Karena dia memiliki iman,
dan pengharapan akan Mesias yang mampu membebaskan dan mampu menyembuhkan Bartimius. Dan inilah iman yang ada pada Bartimius. Imannya kepada Yesus sebagai Mesias, itulah yang menguatkan hatinya untuk berseru dan berseru dan berseru kepada Yesus. Walaupun banyak orang melarangnya, dan dia sadar bahwa dia adalah orang buta yang punya keterbatasan secara fisikal, tetapi itu tidak menghalangnya untuk terus berseru dan berseru dengan kuat kepada Tuhan Yesus untuk menerima belas kasihan dan pertolongan Tuhan Yesus. Dan ini yang ada pada iman Bartimius. Anak Daud, kasihanilah aku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan tetap berseru meminta pertolongan daripada Tuhan? Walaupun kita tahu bahwa kita mempunyai banyak keterbatasan atau kelemahan atau masalah atau beban atau pergumulan yang kita lalui, apatah lagi kita lalui dalam sekarang itu masa PKP. Ya, ada banyak yang telah kehilangan pekerjaan, ada banyak terganggu emosi dan perasaannya. Ada yang banyak juga yang sakit emosi. Tapi bagaimana kita meminta pertolongan daripada Tuhan? Saudara dan saudariku di kasih Tuhan, apakah kita akan tetap berseru seperti Bartimius yang terus berseru meminta pertolongan daripada Tuhan, walaupun dia punya keterbatasan secara fisikal, karena dia adalah orang yang buta. Namun itu tidak, sekali lagi, menghalang dan tidak mau melepaskan peluang yang ada di depannya, bahwa Yesus melalui tempat itu dan dia akan bertemu dengan Yesus untuk mendapatkan belas kasihan supaya Bartimius dapat mengalami kesembuhan. Dan itu iman Bartimius. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berseru meminta pertolongan Tuhan dengan iman, kita belajar seperti Bartimius, dia memiliki atau memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Nah, kita lihat di sini, setelah Bartimius berseru kepada Yesus dan memohonnya kasih daripada Tuhan, bagaimana keadaannya? Dan gitu kita lihat dalam poin yang kedua, Yesus mendengar dan menerima, memberi pertolongan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Yesus mendengar dan memberi pertolongan. Di sini kita lihat di dalam Markus bab yang ke-10 ayat 46 hingga 51 berkata, Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Wah, Bartimius dipanggil dengan meninggalkan jubahnya. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ayat yang ke-49 hingga ayat yang ke-50 ini jelas mengatakan bahwa lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Wah, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimius pergi dan menanggalkan jubahnya. Saudara dan saudari dikasihi dalam Tuhan, ada satu kejadian yang menarik, bahwa ketika Bartimius tahu bahwa Yesus memanggil dia, tanpa berpikir panjang, yaitu Bartimius terus menanggalkan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan hal ini sebenarnya memberikan kita pelajaran bahwa Bartimius sangat memerlukan belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga dikata sini, ada apa dengan jubahnya sehingga dia menanggalkan jubahnya? Bartimius menggunakan jubahnya untuk mengalas tidurnya dan mengumpulkan makanan atau sedekah yang diberikan daripada orang padanya. Nah, kenapa Bartimius menanggalkan jubahnya? Ini menunjukkan
bahwa satu simbol menunjuk bahwa iman bahwa dia akan sembuh, meninggalkan semuanya. Yang selama ini dia pegang hanya bergantung pada jubahnya. Tapi dia punya iman, dia tanggalkan, dia tinggalkan. Karena dia punya iman bahwa dia akan sembuh. Nah, Bartimeus bertindak dan menyatakan keperluannya. Di dalam Markus bab yang ke-10 ayat 51e, Bartimeus menyatakan keperluannya. Yesus bertanya, lihat saudara-saudariku di dalam Tuhan. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku buat? Apa yang kau kehendaki supaya aku buat bagimu? Wah, ini satu pertanyaan yang dinanti-nantikan oleh Bartimeus. Yesus sendiri bertanya, Yesus tahu apa yang dia perlukan, tapi Yesus bertanya kepada dia supaya dia punya keyakinan dan bagaimana dia akan meminta daripada Tuhan. Semasa Bartimeus bertemu dengan Yesus, terjadilah hal yang luar biasa. Yesus menanyakan apa yang dia kehendaki untuk Yesus berbuat baginya. Pertanyaan itu mempunyai makna besar, bahwa segalanya yang diminta oleh Bartimeus, Yesus dapat melakukannya. Haleluya, amin. Apapun yang dikehendaki oleh Bartimeus, dan Yesus mau melakukannya untuk Bartimeus. Melalui petikan ini, kita dapat melihat bahwa ada suatu jaminan dan kepastian, yaitu kuasa dan kasih yang akan diberikan kepada Bartimeus. Dan itu kita lihat di dalam Markus bab 10 ayat 51b, katanya sini, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa kata maksudnya Rabuni? Kata Rabuni menunjukkan bagaimana Bartimeus begitu menghormati Yesus dan mengenal dia. Rabuni yang berasal dari kata Rabi, artinya guru atau tuan. Ketika kata itu digunakan menunjukkan bahwa kehormatan yang lebih tinggi yang dari kata Rabi ini. Wah, Rabuni lebih tinggi daripada Rabi. Itu menunjukkan bahwa dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Dan di dalamnya ada makna yang lebih mendalam atau pribadi. Jadi saudara dan saudariku di dalam Tuhan, walaupun pengenalannya bukan dengan penglihatan matanya, tetapi kepekaannya mendengar. Apa dikata sini? Kepekaannya mendengar dan mempercaya akan Yesus sebagai Masias terpelihara dan bertumbuh dalam imannya Bartimeus. Wah, ini luar biasa, haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang buta ini begitu luar biasa ketika dia datang kepada Yesus. Walaupun matanya buta, tetapi mata hati dan imannya dapat melihat dan mengetahui siapa Yesus dan kuasa yang ada pada Yesus. Nah, inilah imannya. Inilah kepercayaan yang ada pada Bartimeus. Di cara fisikal dia tidak dapat melihat, tetapi dia punya mata iman, mata hati yang percaya bahwa dia akan sembuh melalui Yesus. Jangan pernah kita berhenti, saudara-saudari dikasih Tuhan, jangan pernah kita berhenti meminta pertolongan daripada Tuhan. Apapun pergumulan dan cabaran kita, datanglah berseru kepada Tuhan, karena Dia mampu memberi pertolongan kepada kita. Haleluya, amin. Yesus mampu. Yesus tahu pergumulanmu, dan Yesus sedang bertanya dalam hatimu, apakah yang kau perlukan supaya saya boleh menolongmu. Jadi saudara-saudariku, pertanyaan yang sama yang diajukan seperti Bartimeus, Yesus mengajukan, apa yang perlu saya bantu kamu. Hal itu juga akan sama pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberi pertolongan kepada kita. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Haleluya, ada amin? Amin, amin. Setelah Yesus mendengar
dan memberi pertolongannya. Kita lihat di sini apa yang poin yang seterusnya, poin yang ketiga, yaitu iman telah menyelamatkan engkau. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Markus bab yang 10 ayat 52 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dan dalam perjalanannya. Nah, di sini saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, Bartimeus mengenal Yesus yang sanggup membebaskan dan menyelamatkan dia, dan di atas semuanya itu ia katakan kepada Yesus bahwa ia ingin sembuh. Oh, haleluya. Amin. Dia mau sembuh. Yesus melihat dan menilai hal itu sebagai iman yang kuat yang ada pada Bartimeus. Bukan saja Bartimeus sembuh daripada dapat melihat, tetapi dia memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Dan kita lihat di sini dalam ayat yang ke-52e, Markus 10:52e berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus memperlihatkan iman yang sungguh-sungguh benar. Hal itu terlibat bagaimana ia begitu setia, tetap berseru, memanggil dan berseru kepada Yesus, walaupun begitu banyak yang telah menghalang atau melarang dia untuk berseru. Tapi karena imannya, dia tidak pernah putus asa. Karena imannya lah yang mendorong dia untuk tetap berseru, karena dia percaya dengan hanya Yesus dia akan mendapat kesembuhan. Maka itu Bartimeus tidak sia-siakan kesempatan bahwa dia tahu Yesus mendengarkan apa yang dia minta. Haleluya. Tuhan tahu. Maka itu Bartimeus tahu bahwa Tuhan tahu apa yang Bartimeus minta. Karena iman Bartimeus, dia mendapat kesembuhan. Dia dapat melihat. Karena iman Bartimeus, dia mendapat keselamatan, yaitu dia mendapat kehidupan yang kekal. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jangan pernah kita berhenti meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita belajar daripada kitab Markus ini. Orang yang buta yang bernama Bartimeus, dia tidak pernah berhenti-henti dan dia tidak melepaskan peluang ini atau melepaskan masa yang sia-sia ini. Dia tetap berseru dan berseru dan berseru untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, sekali lagi, apakah pergumulanmu dan cabaranmu ketika engkau lalui di dalam hidupmu? Adakah engkau berseru kepada Tuhan? Jadi waktu ini engkau datang kepada Tuhan untuk berseru. Saya dan kamu, kita diajar untuk tetap berseru kepada Tuhan. Jangan pernah kita lepas, karena kita punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberi pertolongan kepada kita. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita. Maka dalam kitab Yesaya bab 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Haleluya. Amin. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jadi apabila kita mendengar firman Tuhan sebentar tadi, bagaimana respon kita? Kenapa Yesus memuji iman Bartimeus? Karena dengan imannya lah dia memiliki kesembuhan. Karena imannya lah dia memperoleh keselamatan. Karena imannya lah dia bebas daripada ikatan-ikatan berlunggu di dalam hidupnya. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat tentang iman Bartimeus. Hal yang sama kita miliki Tuhan. Yang sama Bartimeus meminta pertolongan, kita juga meminta Yesus menolong dan menyertai kita. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Itu sebagai tanda respon kita melalui firman Tuhan. Jadi saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, jika dahulu saudara-saudari pernah ditolong Tuhan, saat ini pun
pasti saudara-saudari juga akan ditolong Tuhan. Haleluya, amin. Dan sampai hari-hari seterusnya, percayalah saudara-saudari tetap akan terus ditolong Tuhan. Jika saudara-saudari mengalami sakit penyakit, lihatlah ada pengharapan dalam Kristus yang membuatmu beriman, percaya untuk engkau menjadi sembuh. Jika ekonomimu atau usahamu, pekerjaanmu sedang mengalami persoalan atau masalah, mungkin ada di antara kamu telah kehilangan pekerjaan dan tidak ada sumber pendapatan untuk memelihara keluargamu. Saudara-saudariku, lihatlah ada pengharapan yang pasti untuk Yesus memulihkan ekonomimu. Pandang dia. Jika saudara-saudari mengalami masalah di dalam keluarga atau hubungan dalam keluargamu, mungkin kamu sedang mengalami pergumulan dalam keluarga, kamu mengalami pergaduhan, masalah yang berat dalam keluargamu, sehingga sepertinya tiada harapan dalam keluargamu. Saya mengajak kita, lihatlah ada pengharapan dan kasih Kristus yang sempurna, sehingga engkau mengalami pemulihan keluarga. Jadi saudara-saudariku dikasihi Tuhan, pengharapan pemulihan hanya ada pada Yesus. Jadi saya mengajak kita sekali lagi berdoa dan kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini dan sangat memberkati kami. Kami tahu Engkau adalah pengharapan kami. Di masa kami memiliki iman, dan Ia akan mendatangkan mukjizat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan mampu memberi pertolongan mukjizat kepada kami. Tuhan Yesus, kami tahu setiap yang sakit, sama ada yang sudah kami ketahui atau belum kami ketahui, sama ada itu sakit ringan atau berat, kami percaya kami akan mulai sembuh di dalam nama Yesus. Setiap yang mengalami keretakan hubungan dalam keluarga, konflik dalam keluarga, kami menyatakan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu menyediakan bagi kami. Engkau telah menyediakan bagi kami. Engkaulah Yahweh Yare yang menyediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, Amin. Amin. 让我们一起的来先读以赛亚新经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，以父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，从真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下，为我们钉十字架，被害、受死、埋葬，照圣经第三日复活，升天，坐在父的右边，将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信圣灵为主，并赐生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，承接着先知传言。我信唯一圣而公之教会众使徒所传者。我承认是罪是利的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。阿们。在家里的线上的弟兄姐妹，早上好啊！现在我们还是在 MCO 里面。我们要遵守我们的 SOP 啊，有没有事情的，最好不要出去，在家里啊。现在有几项要报告啊，第一个是讲到洗礼啊，跟那个见证礼，若是有弟兄姐妹要洗礼的，你来通知我们，我们为你们洗礼。还有见证礼的，
你们要真的也是可以通知我们，我们要开始了，7月8号就要开始我们的课程。所以讲，希望弟兄姐妹能够家里有人的要见证你的，尽快告诉教会里面。第二是讲到中文堂的线上祷告会，继续每逢星期二晚上8点15分，让我们来同心来祷告，只有祷告才能够我们能够做到成功的侍奉主。第三是瓜辣小组，是线上的聚会每逢星期三晚上8点15分，希望大家能够尽量来出席这个小组里面。小组是来造就你们属灵的生命，可以更明白上帝的话语。下来是教会的砖块运动的表格，若你们有需要表格的你来问我们，我们可以尽量来找给你，找到那种表格给你们。下来是奉献网上的汇款奉献是第一奉献是你要把你的奉献带到教会来，放进奉献箱，或是给我们的同工也是可以的还第二是讲到线上的奉献，就是你要来把你的钱在 banking 的online banking 所以你要记住你的户口，我们的户口芒嘎大 Anglican Worship Center 的户口，希望你们要写好一点来放进去。下来是建堂基金我们的建堂基金有3位弟兄，他要把这个建堂所卖到的来献上给基金里面，所以你们要联络我们的弟兄 Frankie、Branus 和我们的弟兄 Jackson。最后是跨崇派青年线上特会，这是在8月20号至21号，这是星期五和星期六时间是8点至4点，是平台是用 Zoom 来去它的主题是政治和气和从谈马来西亚民主路向我们有谁是18岁以上的青年可以参与这个讲座会它的届此日期就是8月13日，我希望大家能够去参与这个，对你们年轻人是很好的好处的，希望大家合作，我希望大家能够学到很多东西。我的报告是在这里，谢谢大家。愿全能的上帝怜悯你们，借着圣主耶稣基督饶恕你们，拯救你们脱离一切所犯的罪，借圣灵的大能加强你们侍奉主的力量，保守你们进入永生。阿们。现在我们既然借着耶稣基督与上帝和好，因此我们应该彼此和好。愿主的平安常与你们同在，也与你们同在。在家里的弟兄姐妹，请个平安礼。你们心里当仰望主，我们心里当仰望主。我们应当感谢我主上帝，感谢我主上帝是应当的，无论何时何地。感谢赞美主，全能的圣父，创造天地万物的主，这是合理的，也是我们本分和喜乐。现在我们感谢主，因主荣耀的显现，正如圣子圣灵的荣耀，三位一体，同荣同等，并无分别，一主一上帝，荣受敬拜的
和赞美。因为这样，我们与天使和天使长、天上的会众一同称赞、颂扬主荣耀的圣名，常赞美主说：圣哉，圣哉，圣哉！天地万军的主，主的荣光充满天地，愿荣耀归于至上的主。阿们。各位弟兄姐妹，我们来跪下。我们的天父，一切荣耀都归于主，在主恩慈中将独生圣子耶稣基督赐给我们，为救赎我们，受死在十字架上，在那里一次奉献自己，为全世界的人做满足完全的赎罪祭。主意设立在圣里，叫我们永远纪念主尊贵的死，并在圣福音书上吩咐我们常常遵行，直到主在降临的日子。我们谦恭呼求慈悲的父垂听我们，借着圣灵的大能，使我们遵照圣子我主耶稣基督设立圣餐的命令，领受天父所造的这饼和酒，为纪念主受死遇难，就能同享主之贵的身体宝血。救主被卖的那一夜，拿起饼来，注谢了，拨开，分与门徒说：你们拿这个吃，这是我的身体，为你们舍的，你们要这样行，以纪念我。饭后，他又照样拿起杯来，注谢了，递与门徒说：你们都喝这个，因为这是我的血，就是新约的血，为你们和众人免罪流出来的。你们每逢喝的时候，要这样行，以纪念我。阿们。我们一起，基督已经受死，基督已经复活，基督将再来。我们拨开这饼，以便在基督里分享。我们虽然都类似个饼，一个身体，因为我们都是分享这一个饼。凡被请赴羔羊之婚宴的有福了，我们要欢乐快乐，将荣耀归于主。上帝赐给他的子民的圣物，当存信心谦卑前来领受这饼和酒，纪念基督为你受死，当以信心和感谢领受在你的心里。阿门。我们遵照救主的教导，同心祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世无尽。阿们。
我们一起来念感谢文。我们的天父，永生的上帝，我们感谢主接纳我们作为圣子救主耶稣基督复活的肢体，并在他身体宝血的圣事里用灵粮喂养了我们。现在求主差遣我们平安奔走4程，并赐给我们力量和勇气，专心乐意敬畏主，服侍主。阿们。各位弟兄姐妹，我们来站立领受上帝的祝福。愿上帝所施出人意外的平安，保守你们心怀一念，使你们认识敬爱上帝如圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝圣父、圣子、圣灵所赐的福将在你们中间，常与你们同在。阿们。各位弟兄姐妹，愿你们平安回去侍奉主，奉主耶稣基督的名。阿们。